Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kamu dan temanmu akan bermain dengan mempraktikkan kembali teknik berjalan yang benar. Masih ingatkah kamu dengan permainan talikan pitanya? Hari ini, kamu akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berjalan. Masih ingatkah kamu bagaimana teknik berjalan yang baik? Perhatikan teknik berjalan yang baik berikut ini. Kepala tegak, postur tubuh lurus, bahu santai, otot perut dijaga tetap kencang, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggung tegak, tangan mengepal longgar, otot paha santai, otot lutut dikencangkan, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Sahabat cerdas, sekarang kamu akan bermain permainan oper kantongnya. Perhatikan cara bermainnya berikut ini. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Setiap kelompok memiliki satu kantong kacang yang diletakkan di atas kepala. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar 15-20 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit. Pemain paling depan berjalan cepat menuju rekannya di seberang depan. Saat memasuki batas lapangan, pemain harus memberikan kantong kacang kepada temannya dan diletakkan di atas kepala. Pemain pertama cepat berjalan menuju barisan belakang. Teman yang memiliki kantong kacang berjalan cepat ke arah tim di seberang depan dan memberikan kantong kacang kepada teman yang berdiri di barisan paling depan. Kemudian dengan cepat ia berjalan menuju ke belakang barisan. Pemain berikutnya berjalan cepat menuju barisan di seberangnya dan melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai menempati rumah di seberang. Kelompok yang seluruh anggotanya lebih dulu berpindah tempat ke rumah teman adalah pemenangnya. Sahabat cerdas, bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Adakah perbedaan yang kamu temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Sahabat cerdas, sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Pengibar Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran.
Ia pernah menjabat Komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atas Militer Republik Indonesia untuk Filipina tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Sahabat cerdas, sekarang mari kita tuliskan informasi penting pada bacaan dengan melengkapi peta pikiran berikut ini. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan? Peristiwa yang terjadi adalah pengibaran bendera merah putih pertama kali saat proklamasi kemerdekaan. Mengapa pengibaran bendera sangat penting? Pengibaran bendera sangat penting karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Siapa yang mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan? Latif Hendraningrat dan Suhud adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa pengibaran Sangsaka Merah Putih terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Bagaimana sepak terjang Latif Hendraningrat saat menjadi mahasiswa? Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Sahabat cerdas, mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya, dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Berikut ini wujud persatuan dalam kegiatan sehari-hari yang dapat kita lakukan. Pertama, piket kelas, bermanfaat agar kelas menjadi bersih. Kemudian, saling membantu, membuat ikatan persahabatan menjadi lebih erat. Tidak memilih-milih teman, menciptakan persatuan dan kesatuan. Gotong royong membersihkan halaman sekolah, bermanfaat agar sekolah menjadi bersih. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 1 dan pembelajaran ke-6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.